Fadil duduk di dalam mobil mewahnya, mengamati pemandangan luar yang berlalu dengan cepat. Jalan-jalan yang penuh dengan keramaian, pedagang kaki lima yang menawarkan berbagai barang, dan orang-orang yang berlalu lalang. Yogyakarta, atau yang sering disebut Jogja, memiliki pesona yang berbeda. Meskipun ia sudah terbiasa dengan kemewahan yang dimilikinya, suasana kota ini terasa lebih menenangkan bagi Fadil. Dia tahu, ia sedang mencari sesuatu yang lebih dari sekedar kemewahan dan kekayaan. Ia mencari cinta sejati. Pemuda asal Arab Saudi ini sudah lama merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Usianya yang menginjak 28 tahun membuatnya sadar bahwa meskipun ia sudah memiliki segala hal yang diinginkan orang lain, rumah besar, mobil mewah, uang tak terbatas, ia tetap merasa kosong. Hatinya tidak bisa puas hanya dengan materi. Ia ingin menemukan seseorang yang bisa melengkapinya, seseorang yang akan berdiri di sampingnya, yang akan bersama-sama menjalani hidup, bukan hanya berbagi kemewahan. Berpikir tentang ini, Fadil memutuskan untuk datang ke Indonesia. Negara yang kaya akan budaya, tradisi, dan keindahan alam ini membuatnya merasa bahwa ia bisa menemukan apa yang ia cari. Di sana, ia bisa mencari seorang wanita dengan kriteria tertentu, seorang janda, mengenakan jilbab, belum memiliki anak, dan tentu saja, masih cantik dan menarik. Setibanya di Jogja, Fadil merasa kagum dengan budaya dan keindahan kota ini. Jogja adalah kota yang hangat, tempat di mana orang-orang merasa saling mengenal satu sama lain. Suasana santai, tetapi penuh semangat. Fadil sering berkeliling ke berbagai tempat wisata, menikmati suasana dan kebudayaan lokal. Namun, ia tak bisa mengabaikan tujuan utamanya, menemukan seorang wanita yang sesuai dengan kriteria yang telah ia tentukan. Hari demi hari berlalu, dan Fadil mulai mengunjungi beberapa acara yang mempertemukan para wanita, yang umumnya adalah para janda. Ia merasa ada yang aneh, karena meskipun banyak wanita yang memenuhi kriteria fisik yang ia cari, hati Fadil tetap tidak tergerak. Mereka semua menawarkan diri, ada yang dengan cara halus, ada juga yang lebih terbuka, tetapi semua itu tidak berhasil menggetarkan hatinya. Suatu hari, Fadil mendengar kabar tentang sebuah acara seni di Jogja, di mana beberapa wanita janda akan menampilkan tarian tradisional. Menarik perhatian Fadil, acara tersebut menawarkan peluang untuk melihat lebih banyak wanita, dan mungkin, ia akan menemukan yang ia cari. Malam itu, ia datang ke acara seni tersebut, dan di sana ia melihat pemandangan yang tak akan pernah ia lupakan. Di tengah panggung yang sederhana, tampak seorang wanita menari dengan begitu anggun dan penuh perasaan. Fadil terpukau. Tanpa sadar, ia mendekat ke panggung, berusaha untuk melihat lebih dekat. Wanita itu, yang bernama Siti, menari dengan mata terpejam. Fadil tak percaya dengan apa yang ia lihat. Siti adalah wanita yang memukau bukan hanya karena gerakan tariannya yang indah, tetapi juga karena ketenangan yang terpancar dari dirinya. Meskipun ia buta, gerakannya begitu luwes, seolah-olah tubuhnya sudah menyatu dengan musik yang mengalun di sekitarnya. Fadil merasakan ada kekuatan dalam diri wanita ini, sebuah keteguhan dan keanggunan yang sulit dijelaskan. Fadil merasa seolah waktu berhenti ketika Siti menari. Ia tidak bisa berpaling, meskipun ia tahu bahwa banyak orang lain yang juga sedang menikmati pertunjukan ini. Namun, matanya hanya tertuju pada Siti. Dari jauh, ia memperhatikan bagaimana tubuh Siti bergerak mengikuti alunan gamelan yang mengalun pelan. Di balik matanya yang tertutup, ia tahu bahwa Siti menari dengan hati, bukan hanya dengan tubuh. Setelah pertunjukan selesai, Fadil merasa ingin berbicara dengan Siti. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya penasaran. Siapa Siti sebenarnya? Apa yang membuatnya begitu istimewa? Tanpa banyak berpikir, ia mendekati wanita itu setelah pertunjukan selesai. Namun, ia harus menunggu sejenak karena banyak orang yang ingin berfoto dengannya dan memberikan pujian. Akhirnya, saat suasana mulai sepi, Fadil memberanikan diri untuk menghampiri Siti. Ia duduk di sebelahnya di bangku taman yang dekat dengan panggung. Siti terkejut mendengar suara pria itu, namun dengan cepat ia tersenyum, menunjukkan keramahan yang luar biasa. "Selamat malam,"
kata Fadil dengan suara lembut. Aku terpesona oleh tarianmu. Itu luar biasa. Siti tersenyum meskipun ia tidak bisa melihat Fadil. Terima kasih, jawabnya dengan suara hangat. Tarianku memang salah satu cara aku mengekspresikan diri. Meskipun aku tidak bisa melihat dunia, aku bisa merasakannya dengan hati. Fadil merasa ada ikatan yang kuat dalam kata-kata Siti. Sejak pertama kali bertemu, ia merasakan kedamaian yang jarang ia rasakan dengan wanita lain. Dalam perjalanan hidupnya, Fadil bertemu banyak orang, tetapi Siti adalah wanita yang berbeda. Tangguh, penuh semangat, dan dengan pesona yang tidak hanya datang dari kecantikan fisiknya. Mereka mulai berbicara lebih banyak. Fadil merasa nyaman dengan Siti. Meskipun ia tahu bahwa Siti tidak bisa melihatnya, tidak bisa tahu siapa dirinya hanya dengan melihat. Namun, itu membuat Fadil merasa lebih ringan. Tidak ada yang bisa menghakimi dirinya berdasarkan penampilannya. Semua yang ia ucapkan atau lakukan, hanya dihargai berdasarkan kualitas batinnya. Sejak saat itu, mereka sering bertemu. Setiap kali berbicara, Fadil merasa ada kedekatan yang mulai tumbuh. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, meskipun Fadil semakin tertarik pada Siti, ia juga mulai merasa bingung. Ia tahu bahwa Siti bukanlah wanita sembarangan. Ada sesuatu dalam diri Siti yang membuat Fadil meragukan dirinya sendiri. Siti bukan hanya cantik dan pandai menari, tetapi ia juga sangat cerdas dan memiliki pandangan hidup yang sangat mendalam. Fadil merasa bahwa Siti menyembunyikan sebuah prinsip yang membuatnya sulit untuk menerima tawaran siapapun, termasuk dirinya. Pada suatu malam yang tenang, mereka duduk berdua di warung kopi sederhana di pinggir jalan. Fadil mulai merasa cemas. Apa yang seharusnya ia katakan? Bagaimana ia bisa menunjukkan bahwa ia serius ingin menjalin hubungan dengan Siti? Pertanyaan itu terus menghantuinya. Akankah Siti menerima dirinya apa adanya? Siti memecahkan keheningan dengan sebuah pertanyaan yang membuat jantung Fadil berdetak kencang. Fadil, aku ingin berbicara tentang sesuatu, katanya dengan suara lembut. Fadil menatap Siti dengan cemas. Apa itu, Siti? Siti menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, jika kau ingin menjadi suamiku, ada satu hal yang harus kau lakukan. Fadil merasa seolah waktu berhenti sejenak. Apa itu? Tanyanya, penasaran dan sedikit gugup. Siti tersenyum. Kau harus bisa memasak ayam geprek, jawabnya dengan tenang. Fadil tertegun mendengar jawaban itu. Ayam geprek? Apa hubungannya dengan pernikahan mereka? Namun, di mata Siti, ada keseriusan yang tak bisa ia abaikan. Aku tahu itu terdengar aneh, kata Siti melanjutkan. Tetapi bagi aku, ayam geprek itu bukan hanya soal makanan. Itu soal usaha, perhatian, dan keberanian untuk menghadapi tantangan. Jika kau bisa melakukannya, itu akan membuktikan bahwa kau benar-benar serius. Fadil merasa perasaan campur aduk. Tidak pernah dalam hidupnya ia mendengar permintaan seperti itu. Ayam geprek? Ia adalah seorang pemuda kaya raya, anak seorang pengusaha besar. Ia tidak pernah memasak makanan apapun dalam hidupnya. Namun, ada sesuatu dalam hati Fadil yang mengatakan bahwa ini adalah ujian dari kehidupan. Jika ia ingin mendapatkan hati Siti, ia harus melakukannya. Baginya, ini lebih dari sekadar memasak. Ini adalah tentang komitmen, usaha, dan ketulusan hati. Aku akan melakukannya, kata Fadil dengan penuh tekad. Siti tersenyum, puas dengan jawaban Fadil. Aku akan menunggu, Fadil. Saat itu, Fadil tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Fadil tidak pernah membayangkan bahwa mencari cinta bisa begitu rumit. Ayam geprek, makanan sederhana yang sering dijumpainya di pinggir jalan Yogyakarta, tiba-tiba menjadi pusat pikirannya. Setelah pertemuan malam itu dengan Siti, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kuliner yang sedang ia pelajari. Itu adalah sebuah ujian bagi dirinya, sebuah tantangan yang harus ia terima. Ia merasa bahwa untuk mendapatkan cinta sejati,
Tidak ada yang lebih penting selain kesungguhan dan usaha yang tak kenal lelah. Hari-hari berlalu, dan Fadil semakin serius dalam usahanya. Meskipun ia terlahir dengan segala kemewahan yang dapat dibeli dengan uang, kali ini ia harus menghadapi tantangan yang tak bisa diselesaikan dengan kekayaan. Ini bukan soal uang atau status, tetapi soal keberanian untuk mencoba hal baru, untuk berusaha memahami apa yang penting bagi Siti. Fadil mulai menyusun rencana. Setiap pagi, setelah melaksanakan kegiatannya sebagai seorang pengusaha, ia akan mengunjungi berbagai warung makan ayam geprek yang terkenal di Yogyakarta. Ia tahu bahwa untuk bisa memasak ayam geprek yang sempurna, ia harus memahami cara mereka memasak dengan hati, bukan sekadar mengikuti resep. Ia belajar dari para koki warung, memerhatikan gerakan mereka dengan seksama, mencoba memasak sendiri, dan tentunya, mencicipi hasil masakannya. Awalnya, semua itu terasa sulit. Ayam geprek yang ia buat selalu terasa terlalu pedas, terlalu asin, atau terlalu hambar. Fadil tidak tahu apa yang kurang, meskipun ia mengikuti setiap langkah dengan hati-hati. Setiap kali ia gagal, Fadil merasa frustasi. Ia terbiasa dengan segala sesuatu yang mudah dicapai, tetapi kali ini, ia merasa terhalang oleh sesuatu yang tak terduga, keterbatasan dalam dirinya untuk memahami seni memasak. Namun, ada satu hal yang tetap membuatnya terus berusaha. Setiap kali ia ingat akan wajah Siti yang tersenyum penuh kebahagiaan, hatinya kembali tergerak. Ia tahu bahwa Siti adalah wanita yang memiliki standar yang tinggi. Ia bukan hanya menilai seseorang dari apa yang mereka miliki, tetapi dari usaha dan niat baik yang mereka tunjukkan. Fadil merasa, jika ia ingin memenangkan hati Siti, ia harus menunjukkan usaha yang tulus dan tidak kenal menyerah. Malam demi malam, Fadil terus berlatih di dapurnya. Ia bahkan memutuskan untuk mengikuti kelas memasak bersama beberapa orang lokal yang telah berpengalaman dalam dunia kuliner. Di sana, Fadil belajar lebih banyak tentang bumbu, rempah-rempah, dan bagaimana menciptakan keseimbangan rasa. Ia menghabiskan berjam-jam di dapur, mencatat setiap detail dari apa yang ia pelajari. Di antara semua kegagalan, ada satu hal yang mulai berubah dalam dirinya. Fadil merasa semakin dekat dengan Yogyakarta. Ia mulai mengerti bahwa kehidupan bukan hanya tentang mencapai tujuan dengan cepat, tetapi juga tentang menikmati proses. Ayam geprek bukan hanya soal memasak. Itu adalah perjalanan yang mengajarkan kesabaran, ketekunan, dan rasa syukur. Fadil merasa dirinya berubah, lebih baik dari sebelumnya. Suatu hari, saat ia sedang duduk di warung kopi, Fadil berpikir tentang Siti. Ia sudah merasa cukup siap untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Hatinya mulai yakin bahwa jika ia berhasil, bukan hanya makanan yang akan ia persembahkan kepada Siti, tetapi juga komitmennya untuk menjalani kehidupan bersama. Fadil tahu bahwa jalan untuk mendapatkan hati Siti tidak mudah, tetapi itu membuatnya semakin yakin bahwa ia tidak ingin menyerah. Namun, meskipun ia merasa sudah siap, ada keraguan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Apa yang jika usaha ini ternyata belum cukup? Apa yang akan terjadi jika ia tidak bisa memasak ayam geprek yang sesuai dengan harapan Siti? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menggelayuti pikirannya. Tetapi satu hal yang pasti, Fadil tidak ingin gagal. Ia ingin menunjukkan pada Siti bahwa ia serius, bahwa ia berkomitmen. Hari itu datang juga. Setelah berminggu-minggu berlatih, Fadil merasa waktunya sudah tiba. Ia mengundang Siti untuk makan malam di rumahnya. Meskipun rumah Fadil sangat mewah, dia tahu bahwa malam ini bukan tentang kemewahan. Ini adalah malam yang akan menentukan nasib hubungan mereka. Ia sudah menyiapkan ayam geprek yang ia buat sendiri, dan ia berharap harapannya tak sia-sia. Siti datang dengan langkah tenang, dan seperti biasa, ia tidak bisa melihat Fadil, tetapi ia bisa merasakan kehadirannya. Mereka berbicara sebentar, dan Fadil memperkenalkan hidangan yang sudah ia siapkan. "Ini ayam geprek yang aku buat," katanya, sedikit gugup. Siti mengangguk, dan dengan senyum tipis ia berkata, "Aku sudah menunggu saat ini." Tanpa ragu, ia mengambil sepotong ayam geprek dan mencicipinya. Fadil menahan napas, menunggu reaksi Siti.
Hatinya berdegup kencang. Siti melanjutkan makan, dan Fadil hanya bisa menatap wajahnya. Seolah-olah waktu melambat, Fadil hanya mendengar suara deru napasnya sendiri. Setelah beberapa saat yang terasa seperti berjam-jam, Siti akhirnya menurunkan sendok dan menatap Fadil. "Ini enak sekali," katanya, dan Fadil merasakan ada sedikit kelegaan di dadanya. Namun, di balik kata-kata itu, ada sesuatu yang lebih dalam. Ada kebahagiaan di mata Siti, meskipun ia tak bisa melihat makanan itu. Ia bisa merasakan hati yang ada di dalam masakan itu. Semua usaha Fadil, kegagalannya, dan perjuangannya, semuanya terasa begitu jelas di setiap suapan. Fadil tersenyum lega. "Aku ingin menunjukkan padamu bahwa aku serius, Siti," katanya dengan tulus. "Bukan hanya soal ayam geprek ini, tetapi juga tentang usaha yang aku lakukan untuk mendapatkan hatimu." Siti tersenyum dan mengangguk perlahan. "Aku tahu, Fadil. Aku bisa merasakannya." Itulah momen yang mengubah segalanya. Fadil tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk hidup baru yang akan mereka jalani bersama. Ia merasa lebih yakin daripada sebelumnya, bahwa ia dan Siti akan berjalan beriringan dalam hidup ini. Namun, malam itu bukan hanya tentang ayam geprek dan kegagalan yang akhirnya berbuah manis. Itu adalah malam di mana Fadil menyadari bahwa cinta yang sejati datang bukan hanya dari penampilan luar, tetapi dari usaha yang datang dari dalam hati. Jika Siti bisa melihat, mungkin ia akan melihat sebuah keindahan yang lebih dari sekadar fisik, keindahan yang datang dari ketulusan hati dan komitmen yang tulus. Setelah malam itu, Fadil merasa hatinya lebih ringan. Ia tahu bahwa tantangan pertama telah ia lewati dengan baik. Ayam geprek mungkin hanya sebuah makanan sederhana, tetapi bagi Fadil, itu lebih dari sekadar hidangan. Itu adalah simbol dari niatnya yang tulus dan upayanya yang tak kenal lelah untuk menunjukkan keseriusannya pada Siti. Setiap suapan ayam geprek yang Siti nikmati adalah bukti bahwa cinta bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan. Beberapa hari setelah makan malam itu, Fadil mulai merasakan perubahan dalam hubungan mereka. Siti tampaknya lebih terbuka. Mereka semakin sering bertemu, berbicara tentang banyak hal, dan berbagi mimpi-mimpi mereka. Fadil merasa semakin dekat dengan Siti, dan ia mulai menyadari bahwa perasaan yang tumbuh dalam dirinya bukan hanya sekadar rasa ingin tahu atau ketertarikan fisik. Itu adalah rasa cinta yang murni, yang berkembang dengan perlahan tetapi pasti. Namun, meskipun Fadil merasa semakin yakin, ia juga tahu bahwa perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Menjadi seorang suami untuk Siti bukanlah hal yang sederhana. Siti memiliki kehidupan yang berbeda. Dia telah melalui banyak hal yang sulit dalam hidupnya, termasuk kehilangan penglihatannya sejak kecil. Fadil tahu bahwa Siti bukanlah seseorang yang mudah percaya pada orang lain, dan ia harus menunjukkan kepadanya bahwa ia siap untuk hidup bersama dan menerima segala kekurangan serta kelebihan dari masing-masing. Pada suatu sore yang cerah, Fadil dan Siti duduk di sebuah kafe kecil di sudut kota Jogja. Suasana tenang, hanya ada beberapa pengunjung lain yang duduk di meja-meja dekat mereka. Fadil memandang Siti dengan penuh perhatian, ingin memastikan bahwa apa yang akan dia katakan nanti tidak akan membuat Siti merasa cemas atau terburu-buru. "Siti," kata Fadil dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan, "aku ingin berbicara lebih dalam tentang masa depan kita." Siti mendongak. Matanya yang tak terlihat itu seolah mampu menembus kedalaman hatinya. "Apa yang ingin kau bicarakan?" jawabnya dengan suara penuh rasa ingin tahu. Fadil mengambil napas panjang, mencoba merangkai kata-kata dengan hati-hati. "Aku tahu bahwa kita belum lama mengenal satu sama lain, tetapi ada sesuatu dalam diriku yang merasa yakin bahwa kita bisa bersama. Aku tidak hanya tertarik padamu karena kecantikan atau keahlian menarimu. Aku jatuh cinta padamu karena kekuatan hatimu, karena keberanianmu untuk menjalani hidup meskipun penuh dengan tantangan." Siti terdiam sejenak, dan Fadil bisa merasakan ketenangan dalam dirinya. Dia tahu bahwa Siti tidak akan terburu-buru memberi jawaban. Ia ingin melihat apakah Fadil benar-benar serius. "Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, Siti," lanjut Fadil dengan penuh ketulusan.
Aku siap menerima apapun yang ada dalam dirimu, dan aku ingin kita membangun masa depan bersama. Aku ingin menjadi suamimu. Siti memejamkan matanya sejenak, seolah berpikir keras. Meskipun ia tak bisa melihat wajah Fadil, Siti bisa merasakan ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan Fadil. Aku juga merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita, Fadil, jawabnya akhirnya dengan suara lembut. Namun, ada satu hal yang perlu kamu ingat. Aku bukan hanya seorang wanita yang buta, tetapi aku juga seorang wanita yang mandiri. Aku sudah terbiasa hidup dengan cara yang aku pilih. Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang seseorang, meskipun aku mencintainya. Fadil mendengarkan dengan penuh perhatian. Kata-kata Siti bukanlah penolakan, tetapi lebih pada peringatan. Ia tahu bahwa Siti membutuhkan lebih dari sekadar janji. Ia membutuhkan komitmen yang nyata, sebuah bukti bahwa Fadil tidak hanya tertarik pada sisi luar dirinya, tetapi juga siap menerima dan memahami dirinya sepenuhnya. Aku mengerti, kata Fadil dengan penuh hormat. Aku tidak ingin mengubahmu, Siti. Aku hanya ingin menjadi bagian dari hidupmu. Jika kamu mengizinkan aku ingin kita menjadi pasangan yang saling melengkapi. Siti mengangguk pelan, dan meskipun ia tidak bisa melihat Fadil, Fadil merasakan kehangatan dari kata-kata Siti. Aku ingin kita menjalani hidup bersama, Fadil, tetapi kita harus berkomitmen pada hal itu. Tidak ada yang lebih penting selain kesetiaan dan pengertian dalam hubungan. Fadil meraih tangan Siti dengan lembut. Meskipun ia tidak bisa melihatnya, Fadil merasa bahwa disitulah letak kekuatan hubungan mereka, pada saling percaya dan memahami satu sama lain tanpa perlu melihat. Aku berjanji akan selalu ada untukmu, Siti. Aku akan menjalani hidup ini bersamamu, dengan segala kebahagiaan dan tantangannya. Hari itu, Fadil merasa lebih yakin dari sebelumnya bahwa ia ingin menjalani hidup bersama Siti. Mereka tidak perlu berbicara lebih banyak tentang masa depan. Cinta mereka bukanlah sesuatu yang harus dijelaskan dengan kata-kata, tetapi cukup dengan tindakan dan komitmen yang nyata. Setelah percakapan itu, hubungan mereka semakin dalam. Fadil terus belajar lebih banyak tentang kehidupan Siti, mencoba memahami dunia yang ia jalani tanpa penglihatan. Siti, pada gilirannya, belajar untuk mempercayai Fadil lebih dalam, merasa bahwa pria ini tidak hanya hadir untuk dirinya karena kemewahannya, tetapi karena ketulusan hatinya. Mereka berdua semakin merasa satu, saling mengisi kekosongan yang ada dalam hidup masing-masing. Namun, meskipun semuanya terlihat berjalan lancar, ada satu hal yang selalu mengusik pikiran Fadil. Siti selalu mengingatkan dirinya tentang satu hal. Ia ingin menjadi pribadi yang mandiri. Ia tidak ingin Fadil melihatnya sebagai sosok yang membutuhkan perlindungan terus-menerus. Siti tidak ingin hidup dalam bayang-bayang orang lain, bahkan jika orang itu adalah orang yang ia cintai. Fadil tahu, untuk menjadi pasangan yang baik, ia harus bisa menghargai kebebasan Siti, memberi ruang bagi Siti untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Ini bukan hanya soal cinta, tetapi juga soal pengertian. Jika mereka ingin hidup bersama, mereka harus saling memahami batasan masing-masing dan bekerja sama dalam menciptakan kehidupan yang seimbang. Dan dengan itu, perjalanan mereka bersama semakin menemukan arah. Meskipun jalan yang mereka pilih tidak selalu mulus, Fadil merasa yakin bahwa dengan Siti di sisinya, ia siap untuk menghadapi segala rintangan yang datang. Mereka akan bersama, tidak hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai sahabat dan mitra hidup yang saling mendukung. Hari-hari berjalan begitu cepat, dan Fadil merasakan bagaimana hidupnya perlahan berubah. Di Yogyakarta, ia semakin tenggelam dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan kebersamaan dengan Siti. Setiap momen yang mereka habiskan bersama membawa kebahagiaan tersendiri, meskipun banyak hal yang harus mereka hadapi dan selesaikan. Fadil merasa, semakin lama, ia semakin memahami Siti, namun ada rasa khawatir yang terus menggelayuti hatinya. Apakah ia sudah cukup berusaha? Apakah Siti benar-benar merasa yakin dengannya? Di sisi lain, Siti juga mulai merasakan kedekatan yang semakin dalam dengan Fadil. Ia tahu, meskipun ia tidak bisa melihat dunia dengan mata, hatinya mulai merasa nyaman dan tenang di dekat Fadil. Namun,
Ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya, kebebasan. Siti tidak ingin kehilangan dirinya dalam hubungan ini. Ia tidak ingin Fadil melihatnya hanya sebagai wanita yang bergantung pada dirinya. Dia menginginkan keseimbangan, hubungan yang penuh cinta, tetapi tetap memberi ruang untuk keduanya berkembang. Pernah di suatu malam, saat mereka duduk berdua di taman kota, Siti mengatakan sesuatu yang sangat penting, meskipun hanya dengan suara lembut. "Fadil," katanya, menunduk. "Aku ingin kau tahu bahwa aku sangat mencintaimu. Tetapi, aku juga ingin kita menjaga keseimbangan dalam hubungan ini. Aku ingin kita berjalan bersama, tetapi aku tidak ingin menjadi beban bagimu." Fadil menatap Siti dengan penuh perhatian. Ia bisa merasakan betapa seriusnya kata-kata Siti, dan ia tahu bahwa ini adalah salah satu ujian dalam hubungan mereka. Siti ingin Fadil mengerti bahwa ia bukan hanya seorang wanita yang membutuhkan perhatian, tetapi juga seseorang yang mandiri, yang bisa berdiri dengan kekuatan dirinya sendiri. "Siti," jawab Fadil dengan lembut, "aku mengerti. Aku tidak pernah ingin menjadikanmu beban. Aku ingin kita saling mendukung, bukan saling bergantung satu sama lain. Tapi aku juga ingin menjadi tempatmu berlindung. Aku ingin kita berjalan bersama, bukan sebagai dua orang yang terpisah, tetapi sebagai satu kesatuan." Siti tersenyum tipis, meskipun ia tidak bisa melihat ekspresi Fadil. "Aku hanya ingin kita bisa saling memahami, Fadil. Aku ingin kita tidak hanya saling mencintai, tetapi juga saling menghormati." Malam itu, Fadil dan Siti duduk berdua, berbicara tentang apa yang mereka inginkan dalam hidup ini, tentang bagaimana mereka bisa saling mengisi, mendukung, dan tetap menjadi diri mereka sendiri dalam hubungan ini. Tidak ada janji muluk yang diucapkan, hanya pengertian yang mendalam satu sama lain. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, dan ujian yang mereka hadapi bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam hati mereka masing-masing. Namun, ujian terbesar bagi hubungan mereka belum datang. Suatu hari, ketika Fadil sedang mengatur jadwal untuk pertemuan bisnis di Jakarta, sebuah kejadian tak terduga mengubah segalanya. Siti menerima sebuah tawaran yang sangat besar. Tawaran untuk bekerja di luar negeri, di Arab Saudi, negara asal Fadil. Tawaran itu datang dari sebuah lembaga budaya yang ingin Siti tampil di beberapa acara internasional, untuk menunjukkan seni tari tradisional yang ia kuasai. Siti bingung. Tawaran itu sangat menggiurkan, namun ia merasa terjebak dalam dilema besar. Di satu sisi, ini adalah kesempatan besar untuk berkembang. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa jika menerima tawaran tersebut, itu berarti ia harus meninggalkan Fadil dan kehidupan yang sudah mereka bangun bersama di Jogja. Fadil selalu mendukung Siti dalam setiap langkah. Tetapi apakah dia siap untuk menghadapinya? Apakah ia siap untuk menjalani hidup bersama di negara yang jauh dari rumah, di tempat yang baru, dengan tantangan yang belum tentu mudah? Siti merasa tertekan, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari keputusan besar ini. Ia harus berbicara dengan Fadil. Malam itu, Siti mengundang Fadil ke sebuah restoran sederhana yang sering mereka kunjungi. Tempat itu terasa sangat familiar. Dan bagi Siti, tempat itu adalah tempat di mana mereka selalu merasa nyaman, berbicara tentang apapun tanpa ada beban. Tetapi malam ini, suasananya berbeda. Siti tampak cemas. Fadil segera merasakan hal itu. "Siti, ada yang mengganggumu," kata Fadil dengan lembut, sambil memandang Siti yang tampak gelisah. Siti menatap Fadil, lalu menghela napas panjang. "Fadil, aku mendapat tawaran besar untuk bekerja di Arab Saudi. Mereka ingin aku tampil di acara internasional, dan mereka menawarkan kesempatan untuk mengembangkan seni tari tradisionalku." Fadil terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Siti. "Itu kesempatan besar. Siti, kenapa kau merasa ragu?" Siti menunduk. "Aku tidak tahu apakah aku siap meninggalkan Jogja, meninggalkanmu, dan hidup di sana. Aku tahu kita punya banyak impian bersama, tetapi ini adalah kesempatan yang sangat besar. Aku takut jika aku menerima tawaran itu, aku akan kehilanganmu. Aku tidak ingin menjadi alasan kita terpisah."
Fadil memegang tangan Siti dengan lembut. Siti, aku ingin kamu berkembang. Aku ingin kamu meraih semua impianmu. Aku mendukungmu sepenuhnya dalam hal ini. Jika ini adalah jalan yang kamu pilih, aku akan ada di sampingmu. Tapi yang paling penting, kita harus jujur satu sama lain. Tidak ada yang perlu dipaksakan. Kita bisa memilih jalan ini bersama-sama, apapun yang terjadi. Siti menatap Fadil dengan mata penuh rasa terima kasih, meskipun ia tak bisa melihat ekspresi di wajahnya. Aku takut. Fadil. Aku takut kalau aku menerima tawaran itu, aku akan kehilanganmu. Fadil tersenyum lembut, meskipun Siti tak bisa melihatnya. Kita tidak akan saling kehilangan. Siti, ini adalah ujian untuk kita berdua. Tapi aku yakin, jika kita saling percaya, kita bisa menghadapi apapun bersama. Aku ingin kita menjadi pasangan yang saling mendukung, apapun yang terjadi. Malam itu, keputusan besar masih menggantung di udara. Siti tahu bahwa apapun pilihannya, hidup mereka akan berubah. Namun, satu hal yang pasti, Fadil selalu ada di sana, mendukung dan mencintainya, apapun yang terjadi. Mereka akan melewati ujian ini bersama. Dan apakah di Jogja, di Arab Saudi, atau dimanapun mereka berada, mereka akan tetap bersama. Hari-hari berlalu dengan cepat setelah percakapan malam itu. Siti menghabiskan banyak waktu merenung dan mencoba membuat keputusan yang terbaik untuk masa depannya. Tawaran besar untuk bekerja di Arab Saudi memang menarik, namun ia juga tahu bahwa keputusan ini tidak hanya akan mempengaruhi dirinya, tetapi juga hubungan yang sedang dibangun dengan Fadil. Di sisi lain, Fadil tetap menunjukkan dukungannya dengan cara yang tulus. Ia tahu bahwa Siti memiliki impian besar, dan ia tidak ingin menjadi penghalang bagi Siti untuk mencapai mimpinya. Namun, semakin Siti merenung, semakin ia merasa terbelah. Pada satu sisi, ia merindukan kehidupannya yang sederhana di Yogyakarta, bersama Fadil, tempat di mana ia merasa diterima dengan segala kekurangannya. Di sisi lain, kesempatan untuk berkembang di luar negeri begitu menggoda, dan ia merasa itu adalah jalan yang ia inginkan untuk mengeksplorasi potensi dirinya lebih jauh. Siti memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat yang tenang, sebuah taman yang selalu menjadi tempat favoritnya untuk merenung. Pagi itu, udara masih segar, dan meskipun matahari belum sepenuhnya terbit, suasana di sana sudah cukup tenang. Siti duduk di bangku taman, merasakan angin yang berhembus pelan, mencoba menemukan jawaban atas pertanyaannya sendiri. Fadil, yang selalu memahami Siti, memutuskan untuk menemani Siti ke taman tersebut, meskipun ia tahu bahwa keputusan besar ini harus datang dari dalam hati Siti. Saat Fadil duduk di sampingnya, ia tidak berkata apa-apa, hanya memberikan ruang bagi Siti untuk berbicara jika ia ingin. Suasana di sekitar mereka terasa penuh dengan keheningan, tetapi tidak canggung. Disinilah mereka merasa paling tenang, di tempat yang penuh dengan kenangan indah, di mana mereka bisa saling mengerti tanpa perlu banyak kata. Aku sudah memikirkannya, Fadil, kata Siti akhirnya. Suaranya terdengar tenang, meskipun ada sedikit keraguan di sana. Aku merasa tertekan oleh tawaran itu, tapi di sisi lain, aku juga merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tidak bisa aku lewatkan. Fadil mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku mengerti, Siti. Aku tahu itu bukan keputusan yang mudah. Tetapi yang lebih penting adalah apa yang membuatmu bahagia. Jika itu yang kamu inginkan, aku akan mendukungmu. Siti menoleh ke arah Fadil, meskipun ia tidak bisa melihatnya. Namun, ia merasakan ketulusan dalam kata-kata Fadil. Aku takut. Fadil. Aku takut kita akan berubah. Takut kehilangan satu sama lain. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa hidup dengan rasa penyesalan. Fadil tersenyum lembut. Kita tidak akan kehilangan satu sama lain. Siti. Cinta yang sejati bukan tentang memiliki, tetapi tentang memberi ruang untuk berkembang bersama. Aku ingin kamu meraih mimpimu. Jika itu berarti kita harus berada di tempat yang berbeda untuk sementara waktu, aku akan mendukungmu. Siti terdiam sejenak, kemudian menghela napas panjang. Aku ingin menerima tawaran itu, Fadil.
Tapi aku janji, ini bukan akhir dari kita. Ini adalah kesempatan untuk kita berdua untuk tumbuh. Fadil meraih tangan Siti dengan lembut. Aku percaya padamu, Siti. Aku percaya kita bisa melewati ini bersama. Kita akan tetap bersama, meskipun jarak memisahkan kita. Kata-kata itu menguatkan Siti. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa Fadil tidak hanya mencintainya, tetapi juga menghormati impiannya. Keputusan yang ia buat bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masa depan mereka berdua. Mereka berjanji untuk terus saling mendukung, apapun yang terjadi. Setelah hari itu, Siti menerima tawaran untuk bekerja di Arab Saudi. Fadil mendukungnya dengan penuh cinta, membantu mempersiapkan perjalanan dan memastikan bahwa ia siap menghadapi tantangan baru yang akan datang. Mereka berdua tahu bahwa hubungan mereka akan teruji dengan jarak dan waktu, tetapi mereka juga tahu bahwa cinta yang mereka miliki cukup kuat untuk bertahan. Siti berangkat ke Arab Saudi dengan perasaan campur aduk, bahagia karena dapat mengejar impian dan juga cemas tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Fadil tetap di Yogyakarta, tetapi mereka berkomunikasi setiap hari, saling memberi dukungan, dan berbagi cerita tentang kehidupan mereka. Walaupun jarak memisahkan mereka, cinta mereka semakin tumbuh kuat. Bertahun-tahun kemudian, setelah Siti berhasil meraih kesuksesan di Arab Saudi dan Fadil terus berkembang dalam bisnis keluarganya, mereka bertemu kembali. Pertemuan itu bukan hanya tentang dua orang yang saling merindukan, tetapi juga tentang dua jiwa yang telah tumbuh bersama meski terpisah oleh waktu dan ruang. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa cinta yang mereka miliki bukanlah tentang kemewahan atau dunia luar, tetapi tentang pengertian, kepercayaan, dan kesetiaan yang tidak tergoyahkan. Mereka telah melewati banyak ujian, baik dari dalam diri mereka sendiri maupun dari dunia di sekitar mereka. Namun, mereka tahu satu hal yang pasti, mereka saling mencintai, dan itu sudah cukup untuk membawa mereka menuju masa depan yang cerah.